Hai anak-anak, jumpa lagi bersama Losa Eka. Bagaimana kabar anak-anak Losa hari ini? Semoga selalu tetap semangat ya. Baik anak-anak, mengawali jumpa kita pada pertemuan hari ini, kita berdoa menurut agama dan kepercayaan masing-masing ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oke anak-anak, tetap semangat. Pada pertemuan kali ini kita akan mengupas materi kelas 5 masih di tema 4, sehat itu penting. Subtema 2, gangguan kesehatan pada organ peredaran darah. Dan hari ini kita masuk pada pembelajaran yang ketiga. Sebelum kita masuk pada materi pembelajaran, marilah sama-sama kita ketahui tujuan pembelajaran hari ini, yaitu 1. Siswa dapat menjelaskan amanat pantun dengan benar. 2. Siswa dapat menunjukkan ciri-ciri pantun secara tepat. 3. Siswa dapat mengidentifikasi ciri-ciri pantun dan mempresentasikannya di depan kelas. 3. Siswa dapat mengidentifikasi interaksi manusia dengan lingkungan secara tepat. 4. Siswa dapat menyebutkan aktivitas masyarakat di sekitarmu dan berkaitan dengan pembangunan sosial budaya secara tepat. 6. Siswa dapat menyebutkan tanggung jawab sebagai masyarakat dengan benar. 7. Siswa dapat mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan sebagai wujud tanggung jawab sebagai warga masyarakat secara rinci. Baiklah, marilah kita simak materi pembelajaran kita hari ini. Mari kita baca percakapan 3 anak ini. Aku malas, badanku lemas. Bagaimana kalau wawancaranya nanti sore saja? Saat malas, tak bertenaga, jangan diam seperti patung. Ayo kita berolahraga, bersepeda keliling gunung. Benar kata Dayu, ayo kita berangkat menggunakan sepeda. Hari itu, Dayu dan teman-teman akan melakukan wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sepakat untuk berangkat bersama. Mereka juga sepakat bahwa Dayu dan Edo akan menghampiri Lina terlebih dahulu. Kemudian berangkat lalu menuju ke tempat narasumber wawancara. Pantun adalah bentuk puisi Indonesia yang tiap baitnya terdiri atas 4 baris. Berikut merupakan ciri-ciri pantun. Pertama, pantun bersajak A, B, A, B. Kedua, satu bait terdiri atas 4 baris. Ketiga, tiap baris terdiri atas 8 sampai 12 suku kata. Keempat, 2 baris pertama adalah sampiran dan 2 baris berikutnya adalah isi pantun. Ayo kita baca pantun ini. Saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Pertanyaannya, jelaskan ciri-ciri pantun di atas. Ini adalah ciri-cirinya. Pantun di atas terdiri dari 4 baris. Yang termasuk sampiran adalah 2 baris pertama, yaitu saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar. Lalu isinya pada baris ketiga dan keempat. Sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. Ciri-ciri berikutnya yaitu ada kesamaan bunyi akhir baris pertama dan ketiga, yaitu A. Kesamaan bunyi akhir baris kedua dan keempat, yaitu R. 2. Identifikasilah sampiran dan isi pantun di atas. Sampirannya, saat malas dan tak bertenaga, jangan diam seperti pagar.
Isinya, sebaiknya lakukan olahraga agar peredaran darah menjadi lancar. 3. Apa amanat pantun di atas? Amanatnya adalah kita harus menjaga kesehatan tubuh kita dengan berolahraga supaya peredaran darah menjadi lancar. 4. Buatlah sebuah pantun, lalu identifikasilah ciri-cirinya. Kalian harus membuat sendiri. Dayu, Edo, dan Lina berangkat melakukan wawancara menggunakan sepeda. Mereka membutuhkan waktu setengah jam untuk sampai ke tempat wawancara. Dayu, Edo, dan Lina sampai ke rumah narasumber wawancara. Mereka akan mewawancarai Pak Damar. Pak Damar merupakan pengusaha sandal kesehatan. Setelah melakukan wawancara, Dayu, Edo, dan Lina membuat kesimpulan. Berikut hasil wawancara Dayu, Edo, dan Lina. Pak Damar merupakan pengusaha sandal refleksi. Pak Damar memproduksi sandal yang dapat digunakan untuk melancarkan peredaran darah. Sandal refleksi buatan Pak Damar terbuat dari kayu. Kayu tersebut diperoleh dari daerah sekitar tempat tinggalnya. Pak Damar hanya membeli kayu berkualitas. Namun demikian, Pak Damar selalu menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan. Dengan reboisasi hutan menjadi tidak gundul dan hasil reboisasi beberapa tahun kemudian dapat dimanfaatkan lagi. Di antaranya, pohon dapat ditebang dan kayunya dapat digunakan lagi. Tenaga kerja di pabrik Pak Damar juga berasal dari warga di sekitar tempat tinggalnya. Sebelumnya, mereka diberi pelatihan terlebih dahulu oleh Pak Damar. Bahkan kini, beberapa tenaga kerja Pak Damar telah membuka usaha sendiri. Pak Damar kemudian menjadikan mereka sebagai mitra kerja untuk memenuhi permintaan pasar yang semakin meningkat. Mari kita jawab pertanyaan-pertanyaan berikut berdasarkan bacaan tentang pabrik sandal Pak Damar. 1. Identifikasilah interaksi manusia dan lingkungan pada bacaan di atas. Interaksi manusia dan lingkungannya yaitu pemasok kayu melakukan reboisasi setelah penebangan. 2. Bagaimana pengaruh interaksi manusia terhadap lingkungan bagi masyarakat dalam bacaan di atas? Jelaskan. Reboisasi dilakukan setelah dilakukan penebangan pohon. Dengan demikian, pohon-pohon baru akan tumbuh lagi dan dapat digunakan kembali sebagai bahan dasar pembuatan sandal. Apa manfaat usaha Pak Damar bagi masyarakat di sekitarnya? Jelaskan. Manfaatnya adalah manfaat usaha Pak Damar adalah dapat membuka lapangan pekerjaan bagi pemasok kayu dan warga sekitar sebagai tenaga kerja pabrik, serta beberapa warga dapat membuka usaha sendiri. 4. Apa yang dilakukan Pak Damar untuk mengurangi kerusakan lingkungan akibat usahanya? Jelaskan. Pak Damar menyarankan kepada pemasok kayu untuk melakukan reboisasi setelah penebangan agar hutan tidak gundul dan kayunya dapat dimanfaatkan lagi. 5.
Apakah terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan di atas? Terdapat hubungan ketergantungan dalam bacaan tersebut, yaitu ketergantungan Pak Damar akan ketersediaan kayu dari pemasok. Ketergantungan pemasok kayu akan ketersediaan pohon di alam. Dan ketergantungan tenaga kerja terhadap usaha pabrik Pak Damar. Sore itu, dusun tempat Dayu tinggal akan mengadakan pemilihan ketua RW. Sebelum acara dimulai, Dayu membantu untuk mempersiapkan tempat pemilihan. Dayu membantu memberi alas di setiap meja. Dayu menyapu lantai ruangan tempat pemilihan. Dayu juga membantu mempersiapkan makanan dan minuman untuk panitia pemilihan. Apa yang akan kamu lakukan jika di lingkunganmu akan mengadakan pemilihan RW? Tuliskan pendapatmu pada tabel seperti berikut. Peran sertaku dalam pemilihan RW di lingkungan. Coba kalian tuliskan peran kalian dalam pemilihan RW di lingkungan kalian. Ketua RW dipilih oleh seluruh masyarakat pada lingkungan terkait yang sudah mendapatkan hak pilih. Pemilihan ketua RW dilakukan di balai warga. Dayu mengamati jalannya pemilihan ketua RW. Dayu menulis laporan singkat mengenai pemilihan ketua RW. Berikut laporan singkat dibuat oleh Dayu. Kita lihat laporan pengamatan pemilihan ketua RW yang ditulis oleh Dayu. Calon ketua ada 3, yaitu Bapak Herman Santosa, Bapak Yandi Hermawan, dan Bapak Bagri Widodo. Sedangkan jumlah pemilihnya ada 365 orang. Tempatnya di balai warga. Kita sekarang lihat hasil dari pemilihan. Bapak Herman Santoso mendapat 80. Bapak Yandi Hermawan mendapat 90. Dan Bapak Bagri Widodo yang terbanyak mendapat 195. Ketua RW terpilih adalah Bapak Bagri Widodo dengan jumlah pemilih 195 orang. Sebagai warga masyarakat, kita bertanggung jawab untuk mengamati pelaksanaan pengambilan keputusan, baik dalam pemilihan ketua RT, ketua RW, maupun kepala desa. Kita harus mengamati. Selain itu, masyarakat juga dapat mengamati berbagai keputusan yang dikeluarkan oleh ketua RT, ketua RW, dan kepala desa. Pengambilan keputusan bersama dapat dilakukan melalui musyawarah untuk mufakat. Namun demikian, apabila tidak mencapai mufakat, dapat dilakukan voting. 1. Bagaimana cara pengambilan keputusan bersama yang biasa dilakukan dalam masyarakat di Indonesia? Jelaskan. Pengambilan keputusan dengan cara musyawarah, voting, atau aklamasi. 2. Apa saja masalah dalam masyarakat yang dapat dipecahkan melalui pengambilan keputusan bersama? Bisa tentang masalah tempat pembuangan sampah warga, masalah perbaikan jembatan yang rusak, masalah pencurian yang pernah terjadi pada warga sekitar, atau bisa juga masalah pembangunan tempat ibadah. 3. Bagaimana cara masyarakat melaksanakan tanggung jawabnya sebagai warga? Cara masyarakat melaksanakan tanggung jawab sebagai warga bisa dengan menciptakan lingkungan yang aman, damai, serta sejahtera.
menjaga kebersihan lingkungan, membayar pajak dengan rutin, mentaati peraturan yang berlaku dalam masyarakat, dan ikut serta dalam kerja bakti dan gotong royong. 4. Sebagai seorang siswa sekaligus warga, apa yang dapat kamu lakukan dalam kehidupan bermasyarakat? Coba kalian jawab. Akhirnya pembelajaran kita telah selesai. Semoga apa yang disampaikan dan dijelaskan pada materi hari ini dapat dengan mudah dipahami dan dimengerti. Terima kasih. Sampai jumpa pada pertemuan selanjutnya. Bye-bye.